Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Putri Intan Kasbiari, absen 4 dari kelas 11 MIPA 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang larutan penyangga. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga, buffer atau tapar adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Artinya, jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit asam atau basa atau sedikit air, pH-nya tidak berubah atau perubahannya hanya sedikit. Larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Contoh dari larutan penyangga asam adalah CH3COOH atau asam asetat. Jika CH3COOH dijadikan sebagai penyangga, berarti harus dicampurkan dengan garamnya. Garam dari CH3COOH adalah COONa. Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Contoh dari larutan penyangga basa adalah NH4OH dan dari garam NH4OH adalah NH4Cl. Nah, apakah kalian tahu larutan penyangga bisa dibuat dengan dua cara? Yaitu dengan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dengan cara mencampurkan asam dengan garamnya, dan secara tidak langsung dengan cara merealisasikan contoh seperti mereaksikan asam lemak berlebih dengan basa kuat. Dan ini adalah contoh larutan penyangga asam dengan cara mereaksikan 1 mol CH3COOH dengan 0,5 mol KOH. CH3COOH ditambah KOH menjadi CH3COOK ditambah H2O. Jadi, apakah teman-teman tahu kenapa contoh larutan ini bisa disebut dengan larutan penyangga asam? Karena telah direaksikan CH3COOH dengan CH3COK mendapatkan hasil yang sama, yaitu 0,5, berarti larutan pH-nya tetap atau bisa disebut dengan larutan penyangga asam. Nah, yang kedua ada contoh larutan penyangga basa. Mereaksikan 1 mol NH4OH dengan 0,5 mol HCl. NH4OH ditambah HCl menjadi NH4O ditambah H2O. Dari yang sudah direaksikan dapat mendapatkan hasil NH4OH dan NH4O menghasilkan hasil yang sama, yaitu 0,5 mol. Jadi bisa ditetapkan bahwa asam ini pH-nya tetap atau tidak berubah. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada